dengan jelas menyatakan bahwa makhluk roh itu memang ada. Alkitab dengan jelas menyatakan kalau roh-roh manusia yang telah mati tidak dapat bergentayangan di bumi dan menghantui orang-orang yang masih hidup. Surat Ibrani 9 ayat 27 menyatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Itulah yang terjadi kepada jiwa-jiwa setelah kematian, yakni penghakiman. Hasil dari penghakiman ini adalah surga bagi orang-orang percaya. Ini ada pada 2 Korintus 5 ayat 6 sampai dengan 8 dan Filipi 1 ayat 23. Dan neraka bagi orang yang tidak percaya yang terdapat pada Matius 25 ayat 46 dan Lukas 16 ayat 22 sampai 24. Tidak ada yang tinggal di tengah-tengah. Tidak mungkin ada roh manusia yang tertinggal di bumi sebagai hantu. Nah, kenapa ada tempat-tempat terkutuk? Apakah ada di Alkitab kutukan darah? Ada. Waktu Yudas bunuh diri, tanah disebut tanah darah, Hakal Damal. Nah, sang pembunuh melarikan diri, polisi kehilangan jejak, sang pembunuh dibayangin wajah yang dibunuh, ketakutan sendiri menyerahkan diri. Itu kejadian sering di kepolisian. Nah, Raja Daud waktu mau membangun bait Tuhan, bait Allah, Tuhan berfirman tidak boleh karena tanganmu penuh dengan darah. Darah bicantang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Kenapa ada rumah-rumah terkutuk, tempat-tempat terkutuk? Nah, pertama, tempat kejadian pembunuhan. Apa saudara? Tempat kejadian saudara? Kalau yang dibunuh laki-laki akan sering muncul roh laki-laki. Kalau yang dibunuh perempuan akan sering muncul roh perempuan. Kalau yang dibunuh bencong akan muncul roh lain. Mau kemana mas? Nah, apakah itu arwah orang mati? Tidak. Hubungan antara orang mati dan orang hidup putus. Yang tidak dalam Tuhan langsung ke dunia arwah untuk menunggu hari penghakiman. Terpisah di antara orang hidup. Tapi ingat, darahnya itu menuntut. Mati sebelum waktunya. Tempat kejadian pembunuhan, kalau dibikin toko atau ruko atau tempat tinggal, siapapun yang nempatin bangkrut. Maka ada rumah-rumah tertentu disewain orang bangkrut, dibeli orang bangkrut, sampai yang tinggal di situ wajahnya jadi bangkrut semua. Itu pasti tempat kejadian pembunuhan dan sering ada namanya penampakan bayangan hitam di sekitar pintu atau sekitar jendela. Kelebet, kelebet, kelebet. Kenapa sekitar pintu? Karena kurang kerjaan. Nah, tempat kejadian pembunuhan itu ada namanya kutukan darah. Dan tempat kejadian pembunuhan inilah yang disebut rumah angker. Semua rumah angker pasti ada sejarah pembunuhan. Nah, dan tempat pembantaian massal. Kalau yang dibunuh 1.000 orang, setiap 3,5 atau 7 tahun sekali akan ada namanya bangkitnya kutukan. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah kerasukan massal. Itu sering kejadian di pabrik, di lapangan, di sekolah. Kalau yang dibunuh satu kampung, maka di kampung itu setiap malam Jumat akan ada kayak orang ngobrol-ngobrol di perkampungan yang disebut kampung setan. Nah, tempat kejadian pembunuhan itu disebut kutukan darah. Nah, sebelum saya bertobat sebagai seorang dukun, maka dikorbankanlah ayam. Ayam pun harus ayam kampung. Tidak boleh ayam Horn Kentucky Fried Chicken. Kenapa? Setannya takut kolesterol. Nah, setelah itu dikorbankanlah babi. Kepalanya ditanam di lokasi. Setelah itu dikorbankanlah
yang namanya kambing, sapi, kerbau. Kepalanya ditanam ada di lokasi. Itu tujuannya untuk meredam sementara, bukan membatalkan kutukan. Apa saudara? Bukan membatalkan apa? Bukan membatalkan kutukan. Karena ingat, yang menuntut itu adalah darah manusia. Ingat, darah binatang tidak menuntut. Karena binatang tidak punya roh. Jelas saudara? Jelas saudara? Nah, yang pertama, tempat pembunuhan. Nah, saya pernah nangani kasus rumah di Pondok Indah di Jakarta. Setiap kali orang mau beli rumah itu, kasih uang muka DP. Mau ke notaris, batal. Sampai yang punya rumah banyak dapat uang DP, uang muka. Nah, tetapi yang punya rumah tahu sejarah rumah itu. Apa yang terjadi? Tidak berani nempatin. Saya diminta tolong karena udah bertahun-tahun hanya DP terus saudara, uang muka. Dan ada penampakan-penampakan. Saya doa dalam nama Yesus, setan keluar. Setelah setannya keluar, seminggu langsung laku. Yang punya rumah berkata sama saya, Pak Daud, bagaimana kita kongsi bisnis rumah angker? Nah, bisnis saya sekarang itu udah. Nah, ingat, tempat pembunuhan. Jadi kalau satu tempat sering ada penampakan bayangan hitam, kelebet. Berarti itu dulunya tempat pembunuhan. Atau baju terakhir orang yang dibunuh. Kalau bajunya hijau, penampakan baju hijau. Yang kalau baju putih, penampakan baju putih. Itu tempat pembunuhan, darah yang menuntut. Yang kedua, tempat kejadian orang bunuh diri. Apa saudara? Rata-rata orang bunuh diri itu posisi stres, depresi. Tidak ada orang bunuh diri posisi ketawa. Mati, tidak ada. Nah, ada yang karena dikejar utang. Ada yang karena putus cinta. Ada yang masalah keluarga. Ada yang karena bangkrut. Nah, rata-rata orang bunuh diri itu depresi. Nah, rata-rata orang bunuh diri itu posisi stres, depresi. Ada yang karena kejar utang, ada masalah rumah tangga. Setelah itu langsung minum baygon, stroberi, jeruk. Nah, setelah itu menikamkan diri, menggantungkan diri, menenggelamkan diri. Latar belakang orang bunuh diri itu akan mempengaruhi kutukannya. Darah itu menuntut. Ingat, mati sebelum waktunya. Kalau darah menetes, hanya satu tetes saja, itu menuntut. Maka disebut langit menjadi tembaga, tanah menjadi besi. Karena firman Tuhan dalam kitab Kejadian dikatakan apa? Tanah tidak menghasilkan sepenuhnya lagi. Tempat kejadian orang bunuh diri, kalau dibikin rumah atau tempat tinggal, yang nempatin cerai, bertengkar, ribut terus. Yang disebut namanya rumah hawa panas. Cirinya ada, sering ada namanya itu suara-suara aneh. Kayak ketokan pintu. Buka, enggak ada. Itu tempat kejadian orang bunuh diri. Atau di belakang rumah, klotak. Kayak nyuci-nyuci baju atau nyuci piring. Oh berarti yang bunuh diri pembantu. Atau ada anak-anak kecil jalan ketawa-ketawa. Berarti dulunya tempat aborsi. Nah, atau suara-suara aneh di ruang tamu. Wah kayak orang ketawa. Gitu. Oh berarti yang bunuh diri satu keluarga. Atau di pintu, di kamar ada orang kayak menangis. Oh berarti tempat itu tempat orang bunuh diri. Nah itu darahnya menuntut.
itu kalau dibikin rumah atau tempat tinggal atau tempat usaha, siapapun yang nempatin itu ribut, bertengkar, bahkan cerai. Maka ada rumah-rumah tertentu yang disebut asar tanah hawa panas. Sehingga yang nempatin situ inginnya bertengkar ribut terus, bertengkar ribut terus. Nah itu ada kutukan darah. Kutukan apa saudara? Nah itu cirinya ada suara-suara aneh. Suatu kali di Jawa Timur, Surabaya, saya dimintai tolong. Dimintai tolong, suami istri itu pembantunya bunuh diri. Setelah bunuh diri, suami istri ini ribut terus. Ribut terus. Setiap malam Jumat, itu di rumahnya ada kayak orang nyuci-nyuci baju, nyuci-nyuci piring di belakang. Waktu itu minta tolong mas saya, Pak Daud, gimana cara ngusirnya? Gampang tuh ngusirnya. Saya usir setannya, baru rumah tangga itu tenang. Karena setiap hari ribut bertengkar terus. Dan kejadian juga di Jogja. Ada seorang bapak saudara, dia baru menikah, setelah menikah dia buka showroom sepeda motor, bangkrut. Buka spare part sepeda motor, bangkrut. Buka peternakan babi, bangkrut juga. Nah, setiap hari bertengkar ribut terus sama istrinya. Pada waktu yang ketiga bangkrut, waktu di kamar, bapak ini langsung kesurupan telanjang. Waktu telanjang itu di kampung, di lapangan gini-gini. Karena meresahkan penduduk, saya dipanggil datang. Waktu saya datang, saya doa, demi nama Yesus setan keluar. Setannya keluar, langsung bapak ini gini. Pak, banyak yang lihat saya enggak? Oh, sekampung. Kemudian nari-nari di kampung telanjang semua ya. Nah setelah itu, mana tempat kejadian kamu kesurupan? Tempat kejadian kesurupan pasti ada sejarahnya. Pembunuhan atau bunuh diri. Nah setelah itu, mana tempatnya? Oh ini Pak. Oh ini berarti ada darah yang menuntut. Benar Pak, ada yang bunuh diri, ada yang dibunuh setelah itu bunuh diri. Kutukan darah. Apa saudara? Kutukan apa? Nah nanti saya beritahu cara untuk mengalahkan kutukan itu. Yang ketiga, roh maut. Mazmur 91 ayat 9 sampai dengan 13. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga.